Selanjutnya kita ada inna dan kawan-kawannya. Apa artinya inna? Inna itu sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, intinya inna itu artinya sesungguhnya. Tapi inna nggak sendirian ya, sama kayak kana tadi. Kana punya teman-temannya, inna juga punya kawan-kawannya. Nah, ini mirip sama kana dan kawan-kawannya tadi secara kaidah, cuman yang berubah ditukar. Kalau sebelumnya kana dan kawan-kawannya itu mubtada'nya nggak berubah, tetap u, tapi si khobar yang berubah jadi a. Di inna dan kawan-kawannya kebalik, mubtada'nya yang jadi a, khobar tetap u. Gitu aja sih, ketukar gitu. Contohnya gimana? Kalau Muhammadun Rasulun tambahin kana Muhammadun Rasulan gitu kan ya. Kalau inna misalnya sesungguhnya Muhammad adalah Rasul, jadinya inna Muhammadan Rasulun, ketukar gitu. Contohnya nih ya, al baitu wasiun, rumahnya luas. Sesungguhnya rumahnya luas, jadinya innal baita wasiun. Nah, bayangkan ya. Az-zahratani jamilatani, dua buah bunga itu cantik. Inna zahrataini jamilatani, yang berubah ininya jadi taini, ininya nggak ikutan. Ini agak-agak tricky nih ya. Ini kalau untuk dua benda jadinya taini gitu, bukan jadi a, jadinya aslinya a nih jadi aini. Terus yang ketiga al mukhlisuna mujtahiduna, jadi innal mukhlisina. Nah, pernah dengar kan di bahasa Arab ada yang mukhlisuna dan yang mukhlisina. Nah, ini kalau kena inna atau kena berubah gara-gara inna jadinya mukhlisina. Tuh, mukhlisina mujtahiduna. At-tilmidatu muhadzabat apa? Ada kosakatanya enggak di sini? Muhadzabat. Mulai enggak dikasih kosakata apa gimana? Muhadzabat itu masalah muhadzabat itu beradab kalau nggak salah sih ya. Nantilah sambil cari lagi. Yang penting kita belajarin kaidahnya dulu. At-tilmidatu muhadzabat, jadinya innat tilmidati muhadzabat. Ini berarti enggak jadinya aslinya at-tilmidatu jadi at-tilmidati. Terus al-kitabu naf'uhu azim, sebuah kitab naf'uhu faedahnya ya, naf'un katanya manfaat, naf'uhu hu ini balik ke kitab, kata ganti dia jadinya gitu kan lah ya. Hu-nya ke kitab ini, azimun besar, innal kitaba naf'uhu azimun, yang berubah jadi kitabnya. Kita langsung ke keterangannya. Perhatikan kalimat bagian 1 semuanya terdiri dari mubtada dan khobar. Al baitu wasiun tuh ya. Baik mubtada maupun khobar dibaca raf'un, sama-sama u. Tanda raf'un pada nomor 1 adalah dhammah, ya dhammah itu u. Pada nomor 2 inna, in. Pada nomor 3 un. Oh ini ani, ini ya, sorry. Ini nomor 2 ani, yang ini ani. Nomor 3 una, yang ini ya, una. Nomor 4 dhammah alias u. Ini tilmidatu. Dan nomor 5 dhammah kitabu u. Kemudian perhatikan contoh kalimat pada bagian kedua. Di sini terjadi perubahan harakat pada isemnya. Isemnya yang berubah ya, bukan khobarnya. Kalau sebelumnya kan yang berubah khobarnya, yang berubah isemnya. Semula raf'un menjadi nasab atau apa sebab perubahan tersebut? Karena pada awal kalimat tersebut baru ada inna. Jadi gara-gara inna itu tadi yang berubah mubtada'nya, sehingga isim tersebut dibaca nasab dan disebut ism inna. Nah, namanya ism inna. Kalau tadi kan ism inna ism kana khobarun kana. Kalau ini gara-gara inna namanya sama, ism inna dan khobar inna. Agar mudah memahami, perhatikan skema di bawah. Nah ini ya, innal baita wasi'un, aslinya al baitu wasi'un. Gara-gara inna jadi ismun innanya al baitu jadi al baita, khobar innanya nggak berubah. Terus ininya nasab, aslinya nasab, ini raf'un dengan tanda dhammah atau un, nasab dengan tanda a atau fathah. Tanda nasab untuk ismun mufrad adalah fathah, untuk ismu musanna adalah aini. Nah ini dia yang agak rumit. Jadi kalau dalam bahasa, kalau dari pelajaran sebelumnya kan ada kayak itu tuh sebenarnya contohnya itu raf'un tapi tandanya dhammah gitu ya. Raf'un